Sebelum kita membahas tentang penyelesaian sengketa, kita harus tahu tentang arti sengketa itu sendiri. Di sini ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa pertama, menurut Maxwell J. Fulton, suatu sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang menyangkut atau berpusat pada ekonomi pasar. Selanjutnya ada menurut Winardi, yaitu pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Selanjutnya ada menurut Ali Ahmad. Ali Ahmad menjelaskan bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Jadi dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah permasalahan yang timbul karena adanya perbedaan persepsi antara dua orang atau kelompok yang sama-sama menjunjung kepentingan atau haknya masing-masing. Selanjutnya ada penyebab munculnya sengketa. Penyebab munculnya sengketa sendiri ada beberapa teori. Yang pertama ada teori hubungan masyarakat. Teori ini menitik beratkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat. Yang kedua ada teori negosiasi prinsip. Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak. Jadi para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka perlu harus memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap. Selanjutnya ada teori identitas. Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Pengaruh teori ini mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasikan ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak. Yang keempat ada teori kesalahpahaman antar budaya. Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain. Yang kelima ada teori transformasi. Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan, serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi, serta politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya, seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan dan juga sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan masing-masing. Dan terakhir ada teori kebutuhan atau kepentingan manusia. Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu substansi, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif sendiri berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, atau papan rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis berhubungan dengan non-material atau bukan kebenaran seperti penghargaan dan empati. Selanjutnya kita masuk mengenai penyelesaian sengketa kontrak. Di penyelesaian sengketa sendiri ada makna, yaitu
Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu melalui litigasi atau pengadilan dan non-litigasi atau luar pengadilan. Nah, pertama ada jalur litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum, di mana para penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Selanjutnya ada jalur non-litigasi. Jadi jalur non-litigasi ini berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution, disingkat ADR. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan pasal 3 UU nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit arbitrase tetap diperbolehkan. Kedua, dalam UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pasal 1 angka 10 dinyatakan alternatif penyelesaian perkara atau Alternative Dispute Resolution adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli. Selanjutnya, di sini masuk mengenai penyelesaian litigasi. Yang pertama ada sengketa bisnis via pengadilan umum. Jadi, penyelesaian sengketa bis ini dapat dilakukan melalui peradilan umum, yakni pengadilan negeri. Melalui mekanisme ini tentunya tidak akan tercapai solusi yang memperhatikan kedua belah pihak. Jadi tidak bakal ada win-win solution. Karena hakim harus menjatuhkan putusan di mana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Namun keuntungan mengambil mekanisme ini adalah ruang lingkup pemeriksaannya lebih luas karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan peradilan tata usaha negara, sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini. Selain itu, keuntungan adalah biaya yang relatif lebih murah. Hal ini sesuai dengan asas peradilan Indonesia adalah sederhana, cepat, dan murah. Namun perlu diingat, proses penyelesaian sengketa bisnis di peradilan umum akan memakan waktu yang lama karena terbukanya kesempatan untuk mengajukan upaya hukum atas putusan hakim melalui banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Yang kedua ada sengketa bisnis via pengadilan niaga. Dasar pertimbangan dibentuknya peradilan niaga oleh pembentukan Perpu nomor 1 tahun 1998 adalah mekanisme penyelesaian perkara permohonan kepailitan PKPU dan nantinya perkara-perkara dalam bidang niaga yang cepat dan efektif. Tidak disebutkan adil dan terbuka karena penyelesaian perkara di pengadilan negeri pun sudah bersifat adil dan terbuka. Sedangkan cepat dan efektif sengaja disebutkan karena jangka waktu penyelesaian perkara di pengadilan niaga telah ditetapkan dengan cepat, yaitu dengan penyelesaian perkara kewajiban membayar untuk penyelesaian perkara di pengadilan negeri. Tidak ditentukan jangka waktunya, sedangkan efektif karena putusan perkara permohonan kepailitan bersifat serta-merta, yaitu putusan pengadilan negeri kecuali diputus dengan amar menyatakan putusan tersebut bersifat serta-merta. Jadi hukum yang berlaku pada pengadilan niaga sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, sebelumnya dalam pasal 284 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan negeri kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, yang berarti hukum acara yang berlaku pada pengadilan niaga yang ada di Jawa dan Madura adalah HIR dan pengadilan niaga yang ada di luar Jawa adalah RBG. Jadi pengadilan niaga maupun pada Mahkamah Agung perkara ditangani oleh majelis hakim. Pada Mahkamah Agung akan dibentuk majelis hakim khusus untuk menangani perkara permohonan kepailitan dan perkara permohonan PKPU. Perkara-perkara kepailitan dan hak kekayaan intelektual yang diperiksa Mahkamah Agung pada umumnya telah ditentukan majelis tetap yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung itu. Asas hukum dalam proses litigasi. Dr. Franz dalam bukunya
hukum penyelesaian sengketa mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya biasanya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi, menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir atau ultimum remedium setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Sebenarnya, ultimum remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas atau terakhir dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Penemuan Hukum Sebuah Pengantar mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir. Mengenai asas hukum, Sudikno antara lain mengatakan bahwa asas dituangkan dalam bentuk peraturan atau pasal yang konkret seperti 1. Point the intern, point the action, atau siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan. 2. Restitutio in integrum, atau pengembalian kepada keadaan semula. 3. In dubio pro reo, atau dalam hal keraguan-raguan hakim harus memutuskan sedemikian hingga menguntungkan terdakwa. 4. Res justicata pro veritate habetur, atau apa yang diputus hakim harus dianggap benar. 5. Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang. Yang keenam, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikat baik. 4. Keuntungan dan kelemahan penyelesaian litigasi. Karena litigasi merupakan jalan atau alat terakhir, maka terdapat keuntungan dan kelemahan dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi. Keuntungan: yang pertama, berorientasi pada fakta-fakta yang ada. Yang kedua, karena pengadilan bermacam-macam, maka hampir semua jenis sengketa bisnis dapat diperiksa melalui jalur litigasi. Yang ketiga, biaya lebih murah dibandingkan dengan non-litigasi. Hal ini mengacu azas peradilan, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Alasan rendahnya pun karena dibiayai oleh APBN, sedangkan lembaga APS didirikan dan dibiayai swasta. Litigasi dapat dijadikan sebagai shock terapi untuk para lawan, serta bagi sebagian advokat, penyelesaian lewat jalur litigasi dapat juga sebagai pendongkrak atau popularitas. Semakin sering sidang maka semakin terkenal. Kelemahan: yang pertama, proses peradilan cukup lama. Karena terbuka upaya hukum banding kasasi PK. Kedua, karena banyaknya kasus hukum, sering terjadi kasus yang sulit dan para pihak tidak bisa memilih hakimnya, serta di lain pihak hakim tidak bisa menolak perkara. Yang ketiga, proses peradilan terbuka, tidak ada kerahasiaan. Yang keempat, putusannya bersifat win-lose. Penyelesaian non-litigasi. 1. Negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana antara dua orang atau lebih atau para pihak yang mempunyai hal yang bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar-menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seseorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi. Menurut Alan Fowler, ada beberapa elemen dari negosiasi. Yang pertama, melibatkan dua belah pihak. Yang kedua, pihak itu saling membutuhkan. Yang ketiga, percaya bahwa negosiasi merupakan langkah awal untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, setiap pihak memiliki satu tingkat kuasa atau kemampuan untuk bertindak. Tahap negosiasi. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap tawaran awal. Yang ketiga, tahap pemberian konsesi. 4. Tahap akhir permainan. Prinsip-prinsip dalam negosiasi. Yang pertama yang dituju adalah win-win solution. Yang kedua, harus dilakukan langsung antara pihak yang bersengketa tanpa melibatkan orang ketiga. Yang ketiga, hasil kesepakatan harus tertulis untuk ditandatangani. Yang keempat, kesepakatan itu mengikat para pihak
kesepakatan itu wajib didaftarkan dalam jangka 30 hari ke pengadilan negeri. Keuntungan negosiasi: menjaga kerahasiaan, mengenal kepentingan pihak lawan. Yang kedua, penyelesaian tanpa pihak ketiga. Yang ketiga, menjaga hubungan baik. Keempat, dapat dimulai atau diakhiri sewaktu-waktu. Yang kelima, dapat diadakan di mana saja. Yang keenam, tidak bersifat formal. Ketujuh, dapat digunakan jadi alat bukti. Yang terakhir, lebih murah daripada litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Kelemahan negosiasi: hanya berjalan jika ada kesepakatan para pihak bergantung kepada kemampuan negosiator. Yang kedua, negosiator sulit jika pihak-pihak tidak seimbang. Yang ketiga, sulit jika punya dendam pribadi atau sara. Lalu sulit jika harus diambil keputusan oleh yang akhir. Lalu sulit jika ada agenda terselubung. Selanjutnya, dapat membuka kekuatan dan kelemahan para pihak. Yang selanjutnya, berujung pada kompromi, mengurangi potensi keuntungan. Dan yang terakhir, hasilnya tidak bersifat final atau bisa digagalkan melalui putusan pengadilan. Mediasi merupakan perluasan bentuk negosiasi yang menggunakan bantuan pihak ketiga. Tanpa negosiasi tidak ada mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral. Ada dua tipe mediasi. Satu, mediasi di luar pengadilan dilakukan via lembaga APS. Yang pertama, para pihak yang gagal bernegosiasi dapat langsung meminta jasa mediasi melalui lembaga APS. Mediasi di lembaga APS juga bisa dilakukan dalam rangka arbitrase, ketika arbiter menawarkan mediasi sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Yang kedua, pilihan mediasi dicantumkan dalam klausa penyelesaian sengketa dalam kontrak sebelum terjadi sengketa atau dibuat amandemen yang terpisah. Yang ketiga, perdamaian dari mediasi dimohonkan ke pengadilan untuk dikuatkan dalam akta perdamaian. Mediasi di pengadilan negeri: yang pertama, mediasi awal litigasi. Kedua, mediasi yang dilakukan dalam pokok pemeriksaan dalam semua tingkat pengadilan. Yang ketiga, pihak ketiga ditunjuk sebagai mediator. Yang keempat, mediator tidak berwenang membuat putusan seperti hakim atau arbiter. Unsur-unsur mediasi: yang pertama, proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Yang kedua, mediator terlibat dan diterima oleh dua pihak. Yang ketiga, mediator membantu para pihak untuk mencari penyelesaian sengketa. Yang keempat, mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan. Syarat-syarat keberhasilan mediasi: yang pertama, para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang seimbang. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan. Yang kedua, memungkinkan adanya trade-off. Yang ketiga, terdapat urgensi atau batas waktu untuk penyelesaian. Lalu tidak terdapat sikap permusuhan yang lama dan mendalam. Terakhir, mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak. Mediasi di lembaga peradilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Yang pertama, mediasi merupakan satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan pemumpukan perkara di pengadilan sehingga proses penyelesaian sengketa akan lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Yang kedua, proses yang tidak terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki atau sengketa publik. Yang ketiga, menggunakan mediator dengan tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengusulkan usul pertemuan mediasi kepada para pihak. Yang kedua, mendorong para pihak untuk benar-benar terlibat dalam mediasi ini. Yang ketiga, bila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Yang keempat, mendorong para pihak mencari penyelesaian terbaik. Yang ketiga, konsiliasi. Terdapat pengertian konsiliasi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian konsiliasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada konsiliator untuk menjelaskan dan menguraikan berbagai fakta serta membuat suatu usulan keputusan penyelesaian. Namun usulan keputusan tersebut sifatnya tidak mengikat. Oleh Walla Adolph
2005. Kemudian, definisi konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang bersifat lebih formal daripada mediasi. Putusan yang ditetapkan lewat konsiliasi ini bersifat tidak mengikat oleh Peter Behrens 1992. Yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arti konsiliasi adalah suatu proses untuk mencari perdamaian di luar pengadilan atau suatu tindakan untuk mencegah dilakukannya proses litigasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa konsiliasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan jalan damai dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk mencari jalan tengah penyelesaian konflik yang disepakati oleh pihak-pihak yang berselisih tersebut. Seperti konsiliasi yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa daerah kekuasaan antara Thailand dan Prancis, di mana Thailand menuntut daerah Laos dan Kamboja yang pada waktu itu masih termasuk daerah protektorat Prancis. Dalam konsiliasi terdapat penengah atau konsiliator. Bisa seseorang, lembaga, ataupun negara yang disetujui oleh pihak terkait. Konsiliator berhak menyampaikan pendapat atas masalah yang terjadi, tetapi tidak berhak mengambil keputusan akhir. Kemudian proses konsiliasi. Pertama, para pihak yang berselisih menyerahkan perselisihan kepada pihak ketiga atau konsiliator yang disepakati. Kemudian, konsiliator akan mendengarkan keterangan lisan dan dari pihak-pihak yang berselisih mengenai perselisihan yang terjadi. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, konsiliator akan membuat laporan yang berisi kesimpulan dan saran mengenai penyelesaian perselisihan. Laporan ini nantinya akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait. Kemudian ada adjudikasi. Yang keempat, adjudikasi non-litigasi atau yang selanjutnya disebut adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara pihak yang diputus oleh Komisi Informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. Para pihak tidak dibebankan untuk membayar biaya penyelesaian sengketa informasi publik. Adjudikasi hanya dilakukan apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil atau para pihak menarik diri dari mediasi. Menurut pasal 42 UU KIB, penyelesaian sengketa informasi publik melalui adjudikasi non-litigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Terdapat 3 sifat adjudikasi. Yang pertama terbuka, yaitu siapa saja dapat menghadiri, mengikuti, mendengarkan jalannya adjudikasi non-litigasi penyelesaian sengketa informasi publik. Kemudian tertutup, artinya hanya dihadiri oleh majelis komisioner dan pihak termohon dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan. Yang ketiga, ada majelis komisioner bersifat aktif, artinya majelis komisioner wajib menggali keterangan para pihak, saksi, dan ahli dalam adjudikasi non-litigasi. Yang kelima, ada arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian di Indonesia sendiri, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase ini meningkat semenjak diundangkannya UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Adapun beberapa hal yang menjadi keuntungan arbitrase dibandingkan menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi adalah: 1. Sidang tertutup untuk umum. Yang kedua, prosesnya cepat. Yang ketiga, putusannya final dan tidak dapat dibandingkan atau kasasi. Yang keempat, arbiternya dipilih oleh para pihak ahli dalam bidang yang disengketakan dan memiliki integritas atau moral yang tinggi. Kemudian, walaupun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya pengadilan,
tetapi tidak ada biaya-biaya lain. Yang keenam, khusus di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan kasusnya di hadapan majelis arbitrase, dan majelis arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi oleh para pihak.